luarnya tuh benar-benar garing dan bagian dalamnya itu dia masih juicy, lembut, dan seperti ada sensasi melt in your mouth gitu. Hai semua, buku keduaku sudah terbit ya. Kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin martabak telur roti tawar ya. Jadi ini tuh terinspirasi dari hidangan martabak telur pastinya dan juga menbosha. Kita gabung bisa menjadi hidangan yang praktis dan juga enak. Cocok untuk cemilan, sarapan, bahkan dijadikan lauk sama nasi juga ini bisa banget. Dan hari ini aku akan masaknya menggunakan minyak goreng Fortune dan juga beras premium Fortune. Oke, langsung aja untuk bahan-bahannya. Di sini pastinya kita akan perlu roti tawar. Idealnya ini yang cukup tipis ya, jangan yang terlalu tebal. Kalau tebal bisa dibelah dua, karena kalau terlalu tebal nanti bagian dagingnya dia susah matang dan juga komposisi rotinya terlalu banyak. Ini aku pakai yang udah dikupas juga. Lalu untuk isiannya aku pakai daging giling sapi ya. Kalau kalian mau pakai ayam atau daging lainnya boleh. Terus juga ada telur, bawang bombay, daun bawang, dan juga curry powder atau bumbu kari ini opsional. Nanti paling kita perlu bumbu-bumbu juga ya. Dan terakhir untuk pelengkapnya, ini aku udah siapin acar. Kalau kalian nggak mau pakai acar, nggak apa-apa. Dan untuk cocolannya nggak pakai pun udah enak. Boleh pakai saus sambal atau misalnya sambal kecap. Ya itu bakalan cocok banget. Oke, langsung aja kita bikin semuanya. Sekarang aku mau potong-potong dulu bawang bombaynya. Ini dipotong dadu aja seperti biasa. Jumlahnya di sini aku kurang lebih pakai setengah bawang bombay ya. Kalau kalian mau tambahin atau kurangin itu bisa banget. Daun bawang juga sama, kita tinggal iris-iris saja. Lalu siapkan wadah atau mangkok, ini pastikan cukup besar untuk mengaduk. Masukkan daging gilingnya, kalian bisa pakai daging giling ayam, sapi, dan lain-lain. Terus aku mau masukin juga daun bawang sama bawang bombay yang udah kita potong-potong tadi. Lalu untuk aroma, aku akan tambahin bumbu kari, boleh pakai boleh enggak. Dan juga bumbu-bumbu ya, garam, gula, kaldu bubuk, bisa pakai kaldu jamur atau kaldu ayam, dan juga merica. Nah, terus kalau udah, ini aku aduk dulu ya, supaya garam-garamnya juga lebih mudah merata. Terus terakhir tinggal kita masukkan telurnya. Untuk resep lengkap aku udah tulis semuanya di description box. Terus tinggal kita aduk. Awalnya pasti kelihatan encer banget, nggak masalah. Ini terus aja diaduk. Tuh, lama-lama dia menyatu, diaduk terus makin menyatu, dan dia sampai kayak gini. Dia sudah menyatu ya, udah nggak berbentuk cairan. Tapi dia bukan yang bisa dibentuk bulat. Karena kalau misalnya adonannya tuh masih bisa dibentuk bulat, itu artinya masih kurang telur. Kan kita mau supaya kayak martabak telur gitu. Nah, jadi telurnya juga nggak boleh kurang ya. Oke, kalau udah gini tinggal kita bentuk pakai roti tawar. Tapi sebelumnya aku mau panasin juga minyak. Jadi nanti tinggal langsung goreng. Di sini aku menggunakan minyak goreng Fortune ya. Kita tinggal tuang aja secukupnya. Nah, minyak goreng Fortune ini terbuat dari minyak kelapa sawit yang dimana smoking point-nya tinggi sehingga dapat menggoreng gorengan menjadi lebih garing dan juga lebih renyah. Oke, kita nyalakan apinya. Ini cukup di api sedang aja ya, karena nanti kalau apinya terlalu besar, terlalu cepat gosong. Roti tawarnya kita susun aja kayak gini. Terus adonan daging telurnya kita akan taruh di atas roti tawarnya. Untuk adonan dagingnya juga jangan kurang, supaya nanti imbang antara rotinya kan ada dua lapis tuh, daging di tengahnya dia tetap berasa. Terus dirapiin aja. Kalau udah, tinggal ditutup atasnya pakai roti tawar juga. Supaya lebih renyah dan juga matangnya lebih cepat, masing-masing tangkap dari rotinya ini aku mau belah dua kayak gini. Tuh, dia panjang-panjang kayak gitu ya. Kalau udah, ini aku mau rapihin pinggir-pinggirnya sedikit dan siap untuk kita goreng. Ingat untuk menggorengnya ini kita perlu pakai api sedang kecil supaya nanti warna rotinya itu dia matangnya merata dan juga pastikan bagian layer dagingnya itu dia matang semua. Oh ya, ini kan kita goreng sekaligus banyak ya. Kalau kalian cuma gorengnya satu pieces udah pasti itu akan lebih cepat gosong. Jadi boleh dikecilin juga apinya. Nah, ini udah mulai kecoklatan ya, jangan sampai gosong. Boleh kita balik semuanya.
Dan aku akan angkat. Biasa ini aku lanjut masak lagi di oven selama 5 menitan ya. Ini tujuannya untuk meniriskan minyaknya dia supaya nggak terlalu meresap ke roti dan juga daging isiannya ini matangnya lebih merata. Ini tekstur sama rasanya kalian bisa coba ya. Menurutku ini menarik karena luarnya tuh benar-benar garing ya, garingnya juga tahan lama dan bagian dalamnya itu dia masih juicy, lembut dan seperti ada sensasi melt in your mouth gitu. Terus juga dari rasanya nggak neko-neko ya. Seperti martabak telur, ada dagingnya, bawang bombay, daun bawang yang bikin wangi. Oh ya, penting juga ya, seasoningnya tuh harus cukup, jadi jangan sampai hambar. Mau dicocol pakai sambal ya, sambal kecap, dimakan sama acar pastinya makin segar, atau cuma dimakan gini doang juga udah enak banget. Ini juga cocok dimakan sama nasi sebagai lauk. Jangan lupa pakai beras premium Fortune. Oke, kalau gitu thank you for watching. Jangan lupa untuk stok produk-produk dari Fortune kalian bisa dapatkan di supermarket ataupun di e-commerce kesayangan kalian. Kalau recook, tag @fortunecermat, @devinahermawan, dan @devispentry di Instagram. Like, subscribe, share, dan jangan lupa juga untuk komen di bawah ini. Stay tune terus and see you in the next video.